apa mazhabmu? Saking pintarnya Imam Haddad ketika menjelaskannya, subhanallah. Ditanya, apa mazhabmu ini? Katanya, kata Imam Haddad, mazhabi mazhab Ibn Idris, katanya. Mazhab ana mazhab Ibn Idris, yaitu apa? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Tapi kata orang tadi, ya Imam, saddiq qaulak. Jujur ente kalau ngomong. Gol maafi gol big, katakan apa yang di hati ente. Wah, Masya Allah, yang hadir udah pada kaget nih. Wah, ada rajul kasyaf nih. Imam Haddad katanya mengatakan apa yang tidak dikatakan dalam apa yang berbeda dengan hati-hatinya, katanya. Karena orang kok bisa tahu. Kenapa? Karena أنا مشغول بلا إله عن جميع. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wala hawla wala quwata illa billah. Alhamdulillah, bersama Al-Fajir Haikal bin Syekh bin Taha Al-Haddad khadimul wa ibn min wal khadim Majlis As-Salam wa ma'ana fi Tarim Al-Ghanna, di negeri Seribu Wali, Tarim Al-Ghanna. Ya Tarim Wahlaha, ya Tarim Wahlaha, ya Tarim Wahlaha. Insyaallah Allah memberkahi kita semua, yang menonton, yang menyaksikan, yang mendengar, semuanya Allah berkahi. Dan Allah, insyaallah Allah izinkan untuk bukan hanya sekadar melihat negeri Tarim, tapi hadir bersama mereka di acara-acara Tarim, karena banyak mereka yang tidak ada di Tarim, tapi ya ruh mereka bersama penduduk Tarim, insyaallah. Kam min garibin ba'id wa kam min ba'idin garib, katanya. Berapa banyak orang yang jauh itu dekat, tapi berapa banyak orang yang dekat itu jauh. Insyaallah Allah jadikan kita orang-orang yang dekat zahiran batinan, amin. Kali ini Al-Fajir akan menceritakan sekelumit dari Al-Imam Qutb bil Irsyad wa Ghusul Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah ibn Alwi bin Muhammad Al-Haddad, yang mengarang kitab Ratibul Haddad dan silsilah Haddadiyah yang ada 10 ya. Silsilah Haddadiyah ada 10, termasuk juga di situ ada kitab Nasaih Diniyah karangan Imam Haddad, ada silsilah karangan Imam Haddad itu ada 10, termasuk An-Nasaih Diniyah wal Wasaya Imaniyah wa Da'wah Tamah wa Risalah Muawanah wal Fusul Ilmiyah wa Sabil Azkar wa Risalah Madzakarah wa Adab Sulukul Murid wa Kitabul Hikam wa Nafa'isul Alwiyah wa Ithafus Sa'il bi Jawabil Masail. Alhamdulillah, itu 10 kitab silsilah punya Imam Al-Haddad, Qutb bil Irsyad wa Ghusul Ibad Al-Habib Abdullah ibn Alwi ibn Muhammad Al-Haddad. Sekelumit tentang beliau, dahulu beliau itu dilahirkan di kota Tarim, dan di umur ke-4 tahun beliau kena penyakit cacar. Beliau terkena penyakit cacar, kemudian sampai cacar tersebut mendekati mata dan menyebabkan mata beliau buta. Cacar orang Tarim ya, cacar di Arab itu cacarnya besar, bukan cacar kayak di Indo. Cacar di Arab di sini cacarnya besar. Jadi kayak orang habis apa? Kayak orang habis ditonjok gitu. Habis dipukul. Ya. Besar cacarnya. Ya. Nah, itu sampai mendekati mata dan akhirnya menyebabkan dia buta. Dan butanya ini itu dikatakan sampai beliau meninggal. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan keadilannya yang maha adil, Allah gantikan mata zahir beliau dengan mata batin. Jadi mata beliau yang zahir Allah gantikan dengan mata basirah, katanya. Mata basirah itu mata hati, mata batin, sehingga beliau lebih kuat pandangannya dan lebih tajam pandangannya daripada orang-orang yang mempunyai pandangan mata zahir. Nah, sehingga katanya dahulu ada cerita bahwasanya ketika dalam masjid di majelis Imam Haddad banyak orang hadir. Kemudian pada saat itu ada pembagian kopi. Di sini setiap ada acara pasti ada yang membagikan kopi. Jadi ada beberapa gelas itu buat rame-rame yang hadir di acara itu. Dengan cerek dikasih, dengan gelas kecil ya, segini kira-kira, itu dikasih ke yang hadir. Nih ya. Nah, gelasnya sedikit tapi dapat semua. Kenapa? Karena bisa bergantian gitu. Jadi ada yang udah habis diambil kemudian diberikan kepada orang yang belum dapat. Nah, itu juga termasuk sunnah Nabi, mengamalkan hadis Nabi ya. Jadi ahlu Tarim di sini semua adat di Tarim, insyaallah semuanya laha aslun, katanya salaf. Laha aslun fil kitab wa sunnah. Punya dasar
aturan daripada kitabullah, Quran, dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, itu ada mengamalkan hadis Nabi, katanya Nabi SAW, su'rul mu'min barokah, bekas minumnya orang mukmin itu barokah. Jadi kita minum bekas wali-wali dulu, wali-wali atau orang-orang mukmin yang mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita sehingga orang-orang yang hadir mendapatkan keberkahan daripada orang mukmin tersebut. Kemudian walhasil, jadi ketika Imam Haddad itu hadir dalam majelis tersebut, beliau itu terlihat buta kan. Kemudian ada orang Badui datang dan melihat Imam Haddad. Dikatakan ini dalam hatinya dibilang ini orang buta, tapi dibilang wali besar, padahal buta, itu katanya. Kemudian apa? Kemudian tak lama ada yang membagikan kopi tadi, datang ke Badui dan memberikannya. Sehingga Imam Haddad mengatakan dari jauh, "Ya rajul," tunjuk orang Badui tadi. "Ya rajul, wahai laki-laki, ketahuilah di kopimu itu ada lalat." Gitu. Jadi apa? Jadi Imam Haddad itu enggak melihat dengan mata zahir, tapi mata batinnya lebih tinggi, lebih jauh. Padahal orang Badui itu jauh, lebih apa? Lebih tajam daripada mata zahir. Sehingga orang Badui itu kaget dan melihat benar ada lalat di kopinya. Subhanallah. Jadi Imam Haddad mempunyai kasyafan mata batin yang tajam. Sehingga orang Badui itu langsung bertobat kepada Allah dan minta maaf atas apa yang dia telah suuzoni kepada wali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Al-Haddad mempunyai majelisnya itu dikatakan sedikit yang hadir. Enggak lebih dari 1 shaf, 2 shaf, 3 shaf, 4 shaf. Nah, dahulu ada yang menanyakan kepada murid beliau yang bernama Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi yang dikuburkan di Hautah. Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi ini termasuk mulazim Imam Haddad, yang melazimi Imam Haddad zahiran wa batinan, yang terus berdempet, terus rapat dengan Imam Haddad kemanapun beliau berada. Imam Haddad dimanapun Imam Haddad berada pasti ada Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi ini. Mulazim Imam Haddad sekitar 18 tahun bersama Imam Haddad terus menerus. Kemudian beliau ditanya, wahai Habib Ahmad bin Zain, kita punya guru ini wali bukan? Ya wali, katanya. Kita punya guru ini kutub kan? Iya kutub. Malak, ada apa dengan ente? Katanya, kata Habib Ahmad bin Zain ini. Kata orang tadi, ya Habib Ahmad, kalau begitu kenapa murid sedikit ya? Kenapa beliau itu punya majelis sedikit ya? Kata Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi apa? Dimarahin. Skut anta, diam. Hadzi wa hadzuka zain. Bagian ana, bagian ente yang dicatat oleh Allah udah mantap, udah bagus, udah top. Ente diam aja. Kenapa? Karena ini Imamul Haddad. Kalau ketahuan sama orang-orang, Allah buka kehebatannya, Allah buka keluar biasaannya kepada semua orang, maka ana sama ente jangankan bisa mencium tangan Imam Haddad, melihat wajahnya aja udah beruntung. Kenapa ya? Karena saking ramainya orang di dalam majelis beliau sampai bisa jadi gitu. Duduknya di majelis beliau itu di ujung tarim, bukan lagi di ujung masjid, tapi di ujung tarim, gitu kata Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi yang melazim kepada Imam Haddad. Dan juga Imam Haddad ini beliau termasuk yang mendapatkan magam Siddiqiyatul Kubra dan mendapatkan magam derajat mazhab mujtahid mutlak. Saking kepintaran beliau dalam ilmu syariat, beliau mendapatkan magam mujtahid mutlak, yang magam tersebut sama kedudukannya dengan magam Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, begitu ilmu syariat beliau saking besarnya, Imam Maliki. Nah, kenapa? Karena dahulu ketika ada seseorang datang ke majelis beliau, kemudian orang tersebut setelah di pertengahan majelis beliau bertanya, ya Ustadz, ya Imam, katanya, ma madhabuka, katanya, apa madhabmu? Saking pintarnya Imam Haddad ketika menjelaskan, subhanallah, ditanya, apa madhabmu ini? Katanya, kata Imam Haddad, madhabi madhab Ibn Idris, katanya. Mazhab ana mazhab Ibn Idris, yaitu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Tapi kata orang tadi, ya Imam,
Sedih kaulak. Jujur ente kalau ngomong. Gol mafi gol big. Katakan apa yang di hati ente. Wah, Masya Allah. Yang hadir udah pada kaget nih. Wah, ada rojul kasyaf nih. Imam Haddad katanya mengatakan apa yang tidak dikatakan dalam apa yang berbeda dengan hati-hatinya katanya. Ini orang kok bisa tahu? Kenapa? Karena ini orang dikatakan katanya ini orang dalam sejarah ini orang Nabi Khidir. Dia bisa kasyaf, bisa tahu apa yang di hati orang. Nah, jadi tahu dia beda apa yang dikatakan Imam Haddad sama yang di hatinya. Katanya sadiqaulak kata orang ini. Yang benar kalau yang benar gul mafigul katakan apa yang di hati ente. Apa? Dikasyafin. Bahwasanya mazhabmu ini sebenarnya adalah mazhabul kitab was sunnah katanya. Mazhabnya adalah kitab Al-Qur'an dan sunnah. Maksudnya apa? Ngambil istinbat sendiri, ngambil gali hukum sendiri dalam kitab dan sunnah. Itulah yang dikerjakan oleh mazhabul mujtahid mutlak, yang dikerjakan oleh Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Maliki. Jadi beliau mempunyai Imam Haddad ini mempunyai derajat mujtahid mutlak katanya dalam kepintaran ilmu agama. Kenapa Imam Haddad pada saat itu tidak jujur? Nah, karena apa? Karena tawadu'an lillah, karena dia mau nunduk, tawadu, rendah hati kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan ilmunya. Dan juga adaban bi aslaf, adaban bi a'immah, dan beradab kepada imam-imam besar tadi, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Maliki. Dia beradab karena bagi beliau jauh magum dengan mereka katanya. Nah, beliau beradab dan bertawadu katanya. Padahal beliau lebih magumnya daripada mereka. Bahkan dikatakan dalam kitab, kenapa yu'akhirullahu ala Imam Haddad fi zamanih? Kenapa Allah akhirkan Imam Haddad itu pada zamannya? Kenapa katanya rahmatan bihim? Karena supaya menjadikan Imam Haddad ini sebagai rahmat bagi zamannya. Kenapa zaman Imam Haddad ini dikenal zaman yang banyak orang meninggalkan ajaran kitab dan ajaran sunnah dan meninggalkan Al-Quran, meninggalkan sunnah Nabi, meninggalkan ilmu syariat, sehingga rahmatan bihim, biar Allah tidak menurunkan azab, Allah jadikan Imam Haddad ini di zaman mereka supaya rahmatan bihim. Padahal dikatakan dalam sejarah Imam Haddad ini cocoknya itu di zaman sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ridwanullah alaihim ajmain. Wa akhiru da'wana wallahumma barikna fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa a'inna al-qiyam wa siyam wa qiraatul Qur'an wa hafadna min al-asam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad bin Adnan wa ala alihi